Oh iya, pas hujan ya. Oke. Kalau hujannya kan kalau saya kira kemarin harian, oh iya ya pas terus ya. Ya gini aja, apa adanya aja wes ya datanya. Ya. Ya karena seperti yang saya sampaikan cuaca itu kita tidak bisa memprediksi ya. Ya. Jadi nanti apa adanya wes Mas. Tapi kalau untuk skripsi atau untuk project itu harus kita pending. Ya. Gitu nggih Mas? Iya Bu, baik Bu. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Kemudian untuk analisa, jangan lupa. Saya kasih waktu minggu depan, nggak apa-apa ya. Sebelum, jadi kan kamu terakhir masuk itu kan hari Jumat atau hari Kamis terakhir ya. Jumat minggu depan berarti kita nggak ada kuliah ya. Betulkah? Halo? Iya Bu. Saya kemarin tanya yang kelas sebelum hari ini, ya, tadi kemarin ya saya tanya, terakhir kuliah kapan? Hari Kamis Bu, hari Jumat sudah libur ya wes. Saya ngikuti aja karena saya jadwal saya kalender akademik dosen sama mahasiswa kan beda ya. Dan maksudnya kehadirannya. Kalau mahasiswa katanya liburnya mulai dari Jumat sampai tanggal 14 ya Rek ya. Oh, maksudnya tanggal 16 deh kayak kalau nggak salah. Nah, kalau dosen kan enggak, kita masuknya tanggal 9 ya, 8 apa hari Senin, berarti lebaran 1 minggu berikutnya kita sudah aktif ya. Tanggal 9 kita sudah mulai masuk. Nah, kayak gini aja, tugasnya dikumpulkan terakhir ini sudah mulai diolah kah? Sudah Bu, lagi proses. Oke, on progress ya. Oke, nanti gini. Di sini saya mau tanya, apakah ada yang ikut iktikaf? Ngerti iktikaf, adakah? Hah? Ada Bu. Ada. Ya wes, gini. Kalau iktikaf itu kan 10 hari terakhir ya. Nah, saya supaya kamu bisa fokus dengan iktikaf kamu, ya, tak kasih kelonggaran wes. Nanti dikumpulkan masuk tanggal 16 ya, Rek. Gak apa-apa wes. Batas terakhir itu tanggal 16 wes. Jadi saya kasih tambahan waktu untuk menyelesaikan laporan, ya. Nah, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah jangan telat lagi, saya berikan di tanggal 16 ya. Jangan telat, kemudian gini. Bukan mepet dengan lebaran, enggak mepet dengan lebaran. Lebaran itu kan tanggal liburnya sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 9 itu sudah istilahnya kalau kalian beraktivitas sudah bisa. Kalaupun kamu balik ke Malang mungkin tanggal 10, 11, 12 itu masih memungkinkan. Nah, atau kalian mengerjakan dengan menggunakan Google Drive dengan teman-teman itu kan masih bisa ya. Jadi nanti untuk pengumpulan saya pending ya, tidak saya cancel tapi saya tunda ya. Saya tunda sampai masuk hari pertama itu dikumpulkan. Kemudian jangan sampai ada yang salah karena waktunya sudah saya tambahi ya. Jangan lupa ya, saya ingatkan. Sebelum masuk ke UR1, UR2 dan UR3 itu diolah dulu datanya. Ya, olah dulu di luar. Di luar UR1, UR2, UR3. Di luar itu di apa namanya? Kalian olah sampai ketemu jam puncak. Ya. Kemudian pengumpulannya ada yang Word, ada yang Excel. Word itu adalah dalam bentuk laporan. Kalau Excel saya untuk mengecek hitungan kalian. Ya, kemarin yang inventarisasi jika ada yang belum, silakan dikerjakan. Silakan diukur saat ini. Saya dapat informasi ya, lebar yang sisi jalan ya jalur utara selatan selatan utara itu lebarnya nggak sama. Coba dicek. Saya kemarin ada yang salah satu saya minta tolong untuk ngukur. Tolong dicek no ya, saya bilang itu. Kok nggak sama? Saya ingin tahu benar nggak? Aku data saya anggap itu sudah valid data saya. Ya. Nah, coba kamu cek
bagi yang belum ukur, karena ada inventarisasi, kamu kan butuh lebar efektif toh. Nah, termasuk lebar bau dan lebar kerep dengan penghalang ceket, saya sudah punya datanya. Kemarin sudah untuk saya cross check dengan kalian. Cuman hati-hati lebar, kayaknya lebar yang sisi utara selatan selatan utara. Jadi jalan yang kalau saya berdiri di posisi dari Politeknik ya, selatan ke utara lebarnya kok cek lagi ya. Saya punya data 2 kali, yang satu tidak sama, satunya sama. Ada 2 tim yang kemarin saya minta untuk ngukur. Nah, ini mau saya ukur lagi. Ada nanti yang ngukur, saya mau cross check itu. Ya, saya sudah ada 2 tim yang untuk kenapa Bu Dwi ngukur gitu? Saya mau untuk cross check tugasnya mahasiswa. Jadi saya tidak lepas gitu ya. Tugas mahasiswa harus saya koreksi. Ya, termasuk kenapa saya kemarin sampai turun ya, kalian survei saya lihat. Mungkin kamu nggak tahu saya karena saya naik motor. Saya sengaja. Kalau ya, saya naik motor, saya lihat kamu survei. Bagaimana caranya mahasiswa survei, saya amati semua. Ya. Oke, karena ya itu alasan saya. Jadi supaya nanti paling nggak apa ya? Saya ingin tahu sih apa evaluasi kamu. Ya. Sebenarnya ada lagi yang perlu saya dievaluasi ya. Ini krusial sebenarnya. Krusialnya apa? Kalian mengambil data kemarin itu, terutama yang di Taman Krida, itu posisinya kan di dekatnya U-turn. Ngerti U-turn, putar balik. Iya, Bu. Posisi di situ, kalau mencari ruas sebenarnya nggak boleh. Kamu ingat, saya menerangkan tentang ruas. Ya, ruas itu posisinya adalah dari simpang, pengaruh simpang sudah tidak ada. Nah, kalau posisi kamu kemarin yang di depannya Taman Krida, ada masih pengaruh U-turn. Dan kalau pengaruh U-turn itu berarti prinsip di U-turn itu sebenarnya memang sama dengan simpang tidak bersinyal. Ya, jadi kalau ada antrian itu harusnya kamu bergeser posisinya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi nanti ke depan kalau ada yang mau ngambil skripsi tentang teknik lalu lintas, terutama tentang ruas jalan, hati-hati Pak di U-turn. Nah, moga-moga aja kemarin kalian pada waktu U-turn itu menghitung U-turn ya kendaraan, Bu, ada yang belok itu terakomodir. Sehingga meskipun kalian posisi di U-turn, itu Bu yang balik kanan jumlahnya sekian. Kan itu ada, terus kalian letakkan di mana? Kalian letakkan di kolom keterangan. Kan di volume form survei volume lalu lintas itu kan ada di sebelah kanan sendiri ada keterangan. Nah, itu kalian bisa masukkan tentang jumlah U-turn. Nah, jadi nanti dikumpulkan semuanya. Jadi hasil analisa yang dikumpulkan ke saya tidak hanya dalam bentuk hasil saja, tapi termasuk pengolahan data. Saya mau ngecek sampai di situ. Ya, mulai dari data surveinya, kemudian pengolahan 15 menit, pengolahan 15 ya. Data survei kan 5 menit torek, kemudian menjadi 15 menit, kemudian pengolahan menjadi jam per 15 menit. Setelah itu masuk dalam satu file, tinggal di sheet aja. Sheet pertama mungkin data survei 5 menitan. Sheet kedua adalah, atau dijajar-jajar enggak apa-apa, ya 5 menit, 15 menit, 15 menit, kemudian 1 jam per 15 menit. Kemudian di sheet berikutnya, itu kamu masukkan UR1, kemudian sheet kedua, UR2, sheet ketiga adalah UR3. Silakan dikoneksikan semuanya datanya. Jadi begitu kalian mengubah data, akan terkoneksi di semua ini ya, apa namanya, di semua sheet itu. Ya, oke. Jadi nanti yang dikumpulkan itu, meskipun pengambilan data itu dilakukan secara bareng-bareng, ya, nanti analisanya sendiri-sendiri. Ya, seperti saya sudah infokan ya, pengumpulan datanya kelompok. Ya, jadi yang pertama satu itu ya tadi Word-nya, kemudian Excel-nya. Nah, di Word selain kalian membuat seperti laporan, juga kalian analisa DS-nya dan level of service-nya. Ya, tahu Rek yo? DS-mu piro ketemunya. Ya, nanti kan ketemu di UR3 tuh DS-nya piro. Kemudian berikutnya ditambah dengan level of service. Nah, saya sudah terangkan tentang DS dan level of service, lihatnya adalah di PM96. Nah, coba kamu analisa, seandainya
kamu punya DS itu 0,75, di bawah 0,75 nggak ada masalah. Analisa kamu apa? Jadi di Word itu diberikan analisa. Kemudian seandainya kamu mendapatkan level of service itu di atasnya 0,75, misalnya 0,85, misalnya ya Rek ya. Nah, apa analisa kamu? Terus rencanakan kira-kira rekayasa lalu lintasnya apa? Itu aja tambahan. Jadi yang itu nanti dituliskan di Word, jadi dalam bentuk laporan. Paham? Jadi kemarin ada yang tanya, Bu, dikumpulkan dalam bagaimana laporannya, satu Word, satu Excel. Word itu dalam bentuk laporan, kamu ciptakan, termasuk di situ adalah penempatan surveyor. Jadi mulai dari, nggak perlu kasih latar belakang, nggak usah, langsung metodologi. Jadi seperti kalau kalian dapat tentang, kalau kalian lihat deskripsi kakak tingkat itu bab 1, bab 2 ora usah, langsung aja ke bab 3 yaitu tentang metodologi. Ya, metodologi tentang lokasinya, kemudian data yang dibutuhkan apa, alat-alatnya apa, kemudian penempatan surveyor bagaimana. Surveyor 1, 2, 3, siapa penempatan tugasnya apa. Nah, ditulis di situ metode. Kemudian bab 4-nya adalah tentang analisa. Wes itu toh. Paham? Ada pertanyaan mengenai tugas? Silakan. Supaya tidak tidak sampai salah. Tugasnya saya pending, saya undur lagi 1 minggu. Pokoknya sampai setelah Lebaran ya, tanggal 16 ya, 16 atau 14. Pokoknya Senin itu aja dikumpulkan. Ya, tak tambahi waktunya. Harapan saya tugasnya semakin bagus. Yang kedua, bagi yang ada yang mau itikaf ya, monggo bisa fokus dengan itikaf ya. Saya tidak akan mengganggu. Jadi nanti garap itikaf, mari ngono tibae, waduh, garap tugas Ibu Dwi. Nah, saya pengennya kamu bisa fokus dengan itikaf kamu. Ya, bagi yang tidak itikaf, ya silakan kamu mulai belajar itikaf, gitu ya. Mumpung dikasih umur, ya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Permisi, Bu. Monggo Fajar. Untuk yang kemarin diputar balik itu tidak itu, Bu. Di data yang beberapa kendaraan yang putar balik itu gimana, Bu? Kenapa? Yang pas diputar balik itu Iya. ada beberapa yang tidak terdata, Bu. Bagaimana untuk itu? Atau Maksudnya tidak terdata gimana? ya Yang putar mobil, baliknya nggak kamu ya, hitung gitu kah? ya, Bu. Jadi tetap tak masukin langsung ke satu data kayak gitu, Bu. Oh, kendaraannya lurus saja. Padahal dia putar balik kan? Ya, Bu. Oh iya sudah. Maksud nggak kamu hitung kemarin? Awal-awal sempat ngitung, Bu, tapi pas 2 jam terakhir enggak, Bu. Oh ya sudah, Yang yang pas. kehitung aja wis. Yang kehitung aja, tapi ditulis sih di situ. Oh iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, silakan, ada yang mau didiskusikan mengenai survei supaya nanti kalau kalian mau ngambil, misalnya ada yang tertarik atau interest dengan teknik lalu lintas, kemudian kalian nggak melakukan kesalahan lagi, ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu, izin bertanya, Bu. Monggo. Kalau tak kau ditampil video nih, Bu. Iya, Bu, maaf, Bu. Tadi soalnya sinyalnya gitu, Bu. Bentar, Bu, saya tampilkan videonya. Ya, aku cek ngerti rupanya anak-anakku di Wino ya. Nah, gimana, Fitra? Kan kemarin saat di Soekarno-Hatta kan hujan, Bu. Pukul 12.40. Itu untuk data kecepatannya itu kan kita nggak dapat, Bu. Ya, Mulai 12.40 sampai jam setengah 2. Itu ya. bagaimana, Bu? Ya sudah, kamu dapatnya jam berapa? Jam setengah 11 sampai jam 12.40-an, Bu. Ya wis itu aja enggak apa-apa. Oh iya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Untuk saat ini enggak apa-apa. Sudah, memang yang hujan itu kita nggak bisa prediksi ya. Kayak kemarin mau ujuk-ujuk dan harus kayak gitu tuh hari apa itu. Tapi kamu pas nggak survei, alhamdulillah kamu pas nggak survei. Ya, hari Sabtu kan deres juga toh waktu itu. Iya, Bu. Kalau tempat saya deres soalnya, ya. Deres. Nah, jadi gini, Rek. Apa adanya aja, enggak apa-apa. Kamu laporkan, kemudian kamu kasih keterangan, tapi kasih keterangan ya Mas ya. Oh, jam sekian sampai jam sekian hujan. Gitu enggak apa-apa wis.
Ya, tapi untuk evaluasi ya Mas ya, nanti kalau misalnya untuk skripsi atau untuk proyek, nah itu nanti harus diulang. Ya, jadi kalau untuk skripsi, Bu, bakal pas skripsi itu saya ngambil data terus hujan piye, Bu? Kamu ngulang. Yang hari itu berarti dianggap datanya adalah hilang. Gitu ya. Nah, tapi kalau tugas ini enggak, Bu Dwi enggak suruh ngulang lagi, tenang aja. Ya, gitu Fitra ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Adakah? Silakan, yang Mbak-mbak, yang Putri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas semua ya, berarti? Halo? Jelas Ibu. Insya Allah nggak ada yang perlu dievaluasi terkait survei? Betul nonton? Tidak ada Bu, kendalanya ya hujan itu tadi. Itu aja ya. Oke, kemudian untuk menghitung hambatan samping dan sebagainya nggak ada masalah ya. Terhitung semua ya, semua sisi ya. Jadi mulai pejalan kaki, kendaraan keluar masuk, kemudian stop ya, unmotorcycle ya. Terhitung ya, kamu posisi kemarin tuh ya lumayan lah untuk yang keluar masuk kan ya, kalau di UB ya. Masukkan 200 meter loh Rek ya. Jadi posisi kamu itu 200 meter. Jadi kalau titik 0, kamu tentukan nanti di gambar aja posisinya 200 meter itu di mana. Ya. Oke. Jelas ya, kalau sudah nggak ada saya absen dulu kalau gitu. Tadi kan belum absen toh? Sengaja saya berikan informasi awal sebelum saya absen sambil menunggu